Tepatnya 6 orang 6 orang, dari serumah tuh Kak? 7 Oh dari 7 kenanya orang. 6 orang, satunya siapa yang nggak kena? Alhamdulillah saya selamat. Oh iya, wah kakak curang nih, masa anak istri kena semua kakaknya nggak kena? Wah kalau kena semua siapa Iya, yang ngurus siapa mereka? yang ngurus, bener juga sih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak, welcome back to kanal Restorasi. Bersama saya Olga di Bukan Baku Tende. Nah, pada segmen kali ini saya bersama seseorang yang begitu gagah, berani dan tampan. Siapa dia orangnya? Langsung saja, ini dia kakak Mansur M. Yahya. Yeay, halo Ya, kakak. halo juga. Apa kabarnya hari ini kakak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Asik. Oke, kakak Ancu. Iya, Keluarga apa kabar di rumah? alhamdulillah sehat. Kemarin kak juga sempat dengar ya, satu keluarga kena COVID-19. Bener kak? Iya, tepatnya 6 orang 6 orang, dari serumah tuh kak? 7. Oh dari 7 kenanya orang. 6 orang, satunya siapa yang nggak kena? Alhamdulillah saya selamat. Oh iya, wah kakak curang nih, masa anak istri kena semua kakaknya nggak kena? Wah kalau kena semua siapa Iya, yang ngurus siapa mereka? yang ngurus, bener juga sih kak. Iya. Oke, nah kakak, di sela-sela kesibukan kakak ini kan seorang petani Nasdem, bener kak? Iya, tepatnya saya ketua petani Nasdem. Weh, ketua, Provinsi saya Sulawesi. bicara sama ketuanya nih guys. Siap. Nah, sebagai ketua petani Nasdem nih kak, apa itu petani Nasdem? Pengen tahu apa itu petani Nasdem dari ketuanya langsung. Iya, petani Nasdem adalah salah satu organ sayap Oh salah. dari Partai Nasdem. Dia spesifikasinya adalah mengorganize atau mengorganisir atau membantu partai dalam menggalang petani-petani khususnya di Indonesia. Nah, di Sulawesi Tengah sendiri saya dipercayakan untuk memimpin itu khususnya di DPW Partai Nasdem. Oh berarti kakak skala provinsinya, berarti di kabupaten-kabupaten ada ya kak petani Nasdem juga? Iya, struktur petani Nasdem sebenarnya sampai di tingkat desa gitu. Jadi di Sulawesi Tengah sendiri hampir semua kabupaten sudah terbentuk strukturnya. Nah, tinggal bagaimana mendorong di tingkat kecamatan dan di tingkat desa-desa. Nah, di desa sendiri itu petani Nasdem mengagendakan untuk mengorganize atau mengorganisir atau menggalang kelompok-kelompok petani, kelompok perempuan, petani perempuan, kelompok ternak dan kelompok nelayan. Itu dibidangi oleh salah satu saya partai yaitu petani Nasdem. Petani Nasdem. Oke, terus kakak, siapa-siapa sih yang boleh gabung di petani Nasdem? Apakah hanya boleh kader Partai Nasdem sendiri atau mungkin dari lainnya juga bisa, orang lain gitu di luar Partai Nasdem? Ya, seperti Partai Nasdem adalah partai terbuka, tentu sayap-sayapnya juga terbuka bagi semua Bagi siapa saja, yang Kak, ya? sevisi tentu dengan Partai Nasdem. Nah, tentu adalah orang-orang yang baik yang simpati terhadap petani pun mereka yang memang secara khusus bergelut di sektor pertanian. Sektor pertanian, oke. Ya, lebih umumnya mungkin pertanian secara luas ya, dan nelayan, itu masih juga nelayan. Nangkep Iya, ikan, Kak, yang ya? ngurus hasil-hasil hutan. Hasil hutan. Gitu. Wih, keren. Terus nih kak, program-program apa sih program-program dari petani Nasdem? Pertama tentu membangun struktur secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Tengah. Terus kedua, program bagaimana mendorong pertanian di Sulawesi Tengah jauh lebih maju, modern, dan tentu dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, hal lain yang menjadi concern adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial untuk kembali bertani. Jadi anak-anak muda yang Jadi nggak hanya monoton buat orang tua aja, kita kaum milenial dan juga generasi Z juga bisa ikut gabung di petani Nasdem kak ya? iya, justru
harusnya yang bergabung itu banyak dari kalangan pemuda, milenial, biar generasi termasuk Kak ya. perempuan. Karena kondisi pertanian kita masih banyak diurus oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Makanya itu penting kiranya kita mendorong petani-petani muda untuk kembali turun bertani, berkebun dan lain-lain. Nah, hal lain adalah situasi pangan kita secara internasional, nasional, dan tentu daerah. Pangan tentu menjadi kebutuhan pokok bagi kebutuhan kelangsungan hidup manusia. Nah, itu juga yang coba didorong oleh petani Nasdem supaya kita tidak kekurangan pangan, kita tidak kekurangan makanan. Iya, kan lagi krisis pangan ya kan Kak? Iya, makanya negara itu memprogramkan food estate di beberapa daerah, khususnya di Kalimantan, di Papua malah 1,2 juta hektar itu didorong untuk menghasilkan pangan. Pangan ada beberapa jenis komoditi. Tentunya yang utama kan yang kita kenal di Indonesia padi, beras yang menghasilkan nasi. Orang Indonesia kan kalau enggak makan nasi, iya dibilang belum makan. Padahal udah makan roti, padahal udah makan snack, makan telur dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selain itu ada jagung, ada pangan juga dari ternak daging, ayam. Benar. Saya kira itu. Dan hasil laut tadi Kak kayak seperti ikan-ikanan. Kita kan punya, kalau Sulawesi Tengah ini punya garis pantai terpanjang di Indonesia. Nah, juga punya potensi laut yang sangat besar. Jadi sumber-sumber pangan kita sebenarnya masih sangat besar. Tinggal bagaimana mengelolanya dan bagaimana pemerintah, khususnya pemerintah provinsi misalnya, itu betul-betul efektif memprogramkan bagaimana pangan di Sulawesi Tengah ini itu bisa didorong menjadi penghasil utama. Terus jadi nih Kak, terus kalau dari petani Nasdem sendiri cara mengelolanya hasil pangan tadi itu seperti apa Kak? Ya, saya kira banyak contoh ya. Kalau di beras misalnya banyak contoh olahan-olahan, tapi kan kebanyakan kalau kita di beras mungkin di salah satu dibuat jadi tepung beras tentu. Tapi ada banyak alternatif sebenarnya untuk menghasilkan pangan. Misalnya dari umbi-umbian. Ada salah satu tanaman yang cukup berkembang sekarang yang sudah diuji cobakan juga oleh petani Nasdem, yaitu tanaman porang. Itu salah satu sumber pangan loh. Itu mahal loh Kak ya? Memang agak mahal itu. Sepohon tuh bisa berapa sih Kak? Itu sekilonya bisa 200-an, 200 ribuan sekilonya itu kalau sudah jadi ya. Tapi kan untuk sementara ini mungkin karena kita belum memproduksi dalam jumlah yang besar, masih sedikit ya. Masih tren awal-awal gitu. Nah, porang menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kebetulan porang ini mengandung gula yang rendah. Jadi untuk orang-orang tua tentu yang mau menjaga kesehatan di atas 40 tahun yang sistem metabolisme tubuhnya mulai berkurang, nah, porang bisa direkomendasikan untuk jadi konsumsi. Nah, tugas kita semua petani itu bagaimana menghasilkan pangan yang sehat tentu juga. Itu saya kira yang penting juga bukan hanya soal bagaimana produktivitas, bagaimana tingginya hasil produksi, tapi bagaimana hasil produksi itu juga sehat untuk dan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, terus Kakak Ancu, kalau untuk petani Nasdem sendiri, misalnya panen nih Kak, kalau panen itu apakah hasil panennya diolah dulu atau langsung diperjualbelikan di pasaran gitu Kak? Ya, kondisi petani kita di Sulawesi Tengah ini kan masih banyak ketergantungan dengan tengkulak misalnya atau dengan sistem perdagangan sehingga kebanyakan mereka itu menjual
hasil produksi pangannya itu secara langsung. Oh, langsung ke Tidak- pasar, nggak diolah dulu, Kak. Belum lagi petani-petani kita kan tidak menguasai teknologinya. Iya, Enggak. benar sih. Selain tidak menguasai, mereka juga tidak punya alat teknologinya. Iya. Maka tugas pemerintah tentu mendorong itu bagaimana pangan ini sudah diolah supaya bisa menjadi bahan jadi. Bahan jadi. Kalaupun tidak bisa dalam bentuk kemasan, setidaknya setengah jadi, misalnya dalam bentuk tepung dan lain-lain, seperti itu. Oke, berarti kalau untuk petani Nasdem sendiri, hasil panennya adalah langsung dipasarkan di pasaran ya, Kak? Kalau petani Nasdem mencoba mengolah dulu. Oh, coba diolah. Sejauh ini apa yang diolah nih, Kak? Sementara ini sebenarnya kami baru mendorong kebun-kebun percontohan, ada beberapa. Untuk porang ini kan baru kita mulai. Petani Nasdem belum spesifik mendorong membuat kebun percontohan atau lahan-lahan untuk produksi pangan. Tapi yang spesifik itu adalah yang sudah sekitar 7 tahun dikelola oleh petani Nasdem itu adalah kebun hortikultura, buah-buahan, dan kebun tanaman perkebunan seperti cengkeh dan kopi. Ya, Kopi, enak tuh kopi, guys. Orang bilang seluruh umat manusia ini membutuhkan itu. Iya, itu. benar, Kak. Dan, Butuh kopi. Iya, untuk merangsang cara berpikir yang lebih kualitatif, lebih bagus, lebih normal, lebih sehat. Harus itu minum kopi. Jadi harusnya di sini ada kopi ya, Kak. Harusnya. Kurang kopi. Harusnya Kakak bawa dong dari hasil kebun tadi buat kita iya. taruh di sini. Harusnya dibawa, cuma nggak dipesan tadi. Oke, Iya. next time kita minta ya di Kakak Ancu buat nyediain kopi di sini. Iya, kebetulan petani Nasdem sudah sejak 2000 tahun 2000. Februari itu dan nanam kopi, dan 8 bulan kemudian sudah berbunga. Sekarang kita udah mulai panen terus nih, Kak. Belajar. Ntar kalau panen, Kakak harus manggil saya sama tim media di kanal restorasi nih, Kak. Boleh? Pokoknya ada 1000 1000 apa nih, Kak? 1000 orang seperti kamu ini dipanggil nanti. Wih, 1000 orang. Kebun petani Nasdem itu kita olah secara organik di Napu ya. Oh, di Napu. Luas lahannya sendiri lumayan luas, tapi kita rencana tanam kopi itu 200 hektar. Luas jadi ya, Kak? itu rencana panen cherry. Cherry ada artinya cherry, Kak. Cherry langsung nih. seperti cherry, dia dipanen dalam bentuk buah yang sudah matang gitu. Itu maksudnya panen cherry, dan itu nggak boleh dipakai mesin, itu harus pakai orang. tangan. Seperti Olga ini yang bagus supaya rasanya Makin manis. mantap. Kopi pahit bisa jadi manis kalau aku yang nyentuh, guys. Oke, Kak Ancu, nih pertanyaan terakhir saya. Sejauh ini Kakak apa yang paling paling rumit buat dipanen gitu, Kak? Kan kalau Kakak sering panen buah-buahan, sayur-sayuran, porang juga tadi. Yang paling sulit manen dari semua buah itu atau sayuran dari itu apa? Dari semua jenis tanaman yang paling sulit kalau untuk jenis tanaman perkebunan itu cengkeh. Cengkeh. Cengkeh ini pohonnya salah satu tinggi ya, Kak? Selain pohonnya tinggi harus punya keberanian yang luar biasa, karena di Toli-Toli, saya sendiri dari Toli-Toli, dari kecil juga bergelut dengan tanaman ini. Harus punya keberanian manjat satu batang bambu ke atas sampai tinggi 15 meter, 30 sampai 30 anak tangga, itu harus jagoan tuh. Nah, selain kecil-kecil buahnya harus metik, malamnya juga kerja. Kok malam, Kak? Iya, kenapa nggak pagi? Memisahkan tangkai dengan buahnya itu harus dikerja malam, karena paginya harus panen, harus manjat lagi. Waduh. Itu kalau jenis tanaman cengkeh atau jenis tanaman perkebunan ya. Meskipun kopi juga agak berat kalau kita mau panen cherry. Selain itu durian.
Wah, durian. Mau dong durian. Kalian mau guys durian Kita punya nih. tanaman Duriannya di lebih mana nih, dari Kak? 1.000. Kebun Ada duriannya di Tugu mana? Tibo, di Kabupaten Donggala, Nah, orang Donggala, Sindue Tambu Sabora sana, sama Oke. di Kulawi. Kulawi, di Kecamatan Kabupaten Kulawi, Sigi. Kabupaten Sigi. Sana ada Musangking. Musangking itu Musangking. rajanya durian. itu yang kayak di Upin Ipin dong. Ah, Yang merah-merah itu Enggak. durian musangking. Kayak gitu nggak sih, Kak? Enggak, dia kelihatan seperti mentega. Oh, dalamnya. Cara yang paling mudah menandainya adalah di bagian bawahnya itu, bagian pantatnya. Iya, Itu seperti bintang, itu kayak jenis bintang. musangking. Kenapa sulit? Heeh. Kalau dia tinggi maksudnya. Oh. Sulit karena dia Harus punya tinggi. keberanian nangkap. Wah, karena kalau- kulitnya juga berduri iya, loh, karena Kak. kalau jatuh di tanah itu kan jadi rusak. Oh, jadi kalau iya, bisa harus dipetik dari harus atas. dipetik. Dan cara buat kita tahu buahnya udah matang apa belum? Ya diperiksa langsung. Kalau durian Diketok-ketok nggak sih, Kak? Diketok-ketok. Tapi ya. kalau durian mah tajam Kak, gimana tuh? Iya pakai alat lah, jangan pakai tangan kecuali kalau tebal. Oke, baik ya Allah, Gitu. sangat menarik hari ini Kak Kancu. Terima Iya. kasih banyak sudah mau mampir di kanal Restorasi nih, Siap, Kak. siap. Semoga sukses. Amin. Dapat banyak ilmu nih guys tentang dunia pertanian, cara mengelolanya gimana dan lain sebagainya. Terus sebelum kita pamit undur diri Kak Oke. Kancu, ngingetin teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Kak Kancu juga sudah. Oh, saya sudah beberapa akun saya yang YouTube itu sudah Subscribe, Kak, ya? live, subscribe. Nah, buat teman-teman yang terutama yang simpati dengan petani, terutama petani-petani milenial yang mau bertani, silahkan subscribe. Nah, yang Ini, mau kanal Restorasi ya. kanal Nah, Restorasi biar kalau lebih ini- dekat lagi dengan Iya. petani-petani Nasdem dan juga kita di Nasdem. Iya, ini akan Oke. menjadi media untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Benar. Kalian Jadi akan kita semua, selangkah lebih dekat dengan kami di Nasdem ya, Kak? kalau bisa 1000 langkah lebih 1000 dekat langkah dengan lebih. konstituen. Oke deh. Kak Kancu, terima kasih banyak untuk Oke, hari ini terima Kakak ya. kasih. Jadi guys, saya Olga Sylvia Afnira pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.